Halo guys, welcome to Para Investor. Dimana hari ini 16 Juni 2021, seperti biasa kita akan mengulas berita penting dan pilihan hari ini di dunia kripto, di mana salah satunya adalah pembayaran kripto yang semakin menjadi perhatian, baik di luar maupun di dalam negeri ya. Dan juga ada koin baru yang listing di Coinbase Pro yang hari ini nilainya jadi melonjak, dan berita-berita penting lainnya. Nah, untuk yang baru join, perkenalkan kami para investor. Karena kalian dalam berinvestasi, jangan lupa juga untuk join Telegram kami yang sudah kami sertakan di deskripsi agar kalian selalu update berita terbaru lainnya. Sebelum mulai, kita disclaimer dulu ya. Halo, saya ini bukan financial advisor, ini hanya opini pribadi dan sharing informasi untuk kebutuhan edukasi. Kalian juga selalu bisa lakukan deep research tentang berita yang kami sampaikan. Ini juga bukan ajakan untuk menjual atau membeli aset kripto kalian. Jadi silakan membuat financial decision masing-masing, dan selalu cek post time video ini saat dibuat, karena jika sudah terlalu jauh dari tanggal peluncuran video ini, mungkin sudah tidak relevan lagi. Dan jangan lupa sebelum kita mulai untuk klik like, share, dan subscribe video ini jika kalian suka. Oke, kita masuk dulu ke market hari ini, di mana market hari ini cenderung koreksi ya, setelah 2 hari berturut-turut mereka naik gitu. Jadi kalau lihat di sini di CoinMarketCap, seperti Bitcoin dia koreksi hampir 2%, 1,96-1,97. Ethereum 4,17%, Binance 3,48%, Cardano 2,5%, dan rata-rata ini koreksinya mulai dari 1 sampai 5-an ya. Soalnya ini Polygonmatic lumayan tinggi koreksinya, karena kemarin baru naik tinggi, sekarang lumayan drop dalam sekitar 8%. Dan semuanya ya, market hari ini terlihat sedang merah, kecuali ada beberapa koin yang sedang breakout mungkin ya. Ini ada AMP, Shiba Inu, namun terpantau market memang hari ini ya cenderung koreksi lah. Oke, kita masuk ke berita yang pertama, di mana dari Cointelegraph. Di sini ada Jack Dorsey yang melakukan push terhadap grup yang namanya Project Mano ya. Nah, kalau yang belum tahu, Jack Dorsey ini adalah CEO Twitter, di mana dia seperti melakukan push terhadap Project Mano yang sedang melakukan lobby ke pemerintah untuk mining, hold, dan melakukan link Bitcoin. Nah, tim Project Mano ini dia sedang melobi negara Ethiopia. Nah, memang semakin banyak ya negara yang makin mengconsider penggunaan Bitcoin ataupun cryptocurrency di negaranya, karena memang mempunyai efek dan dampak positif ya sebenarnya buat finansial di suatu negara. Nah, ini kita lihat di sini Project Mano sedang melakukan tweet dan di retweet oleh si Jack Dorsey, mana dia bilang selama 6 bulan ini dia sudah mencoba untuk nge-push Ethiopia government untuk mengconsider mining dan storing Bitcoin untuk melawan inequity dan global inflation. Nah, kalau dilihat sih memang tujuannya lumayan bagus ya di Project Mano ini. Oke, kita ke berita pilihan kedua, yaitu dari Finbold, di mana over 99% of the current Bitcoin supply held by only 10% of Bitcoin address. Jadi sebenarnya hampir 99% Bitcoin yang ada saat ini di supply itu dimiliki oleh 10% dari Bitcoin address ya. Jadi
Kalau misalnya kalian bisa melihat grafiknya di sini, nah ini circulating Bitcoin saat ini ya, saat video ini dibuat, dan grafiknya ini dibuat per tanggal 15 Juni, di mana circulating supply BTC sebanyak 18.735.681, itu hampir 99% dari maksimum BTC, di mana 18,559.0,8 itu hanya dimiliki oleh 10% dari Bitcoin address. Itu per tanggal 14 Juni. Di mana maksimum Bitcoin supply yang kita tahu ada 21 ya. Jadi pemegangnya sebenarnya pemegang Bitcoin mayoritas itu dipegang oleh 10% dari address di Bitcoin. Jadi mereka yang memang sepertinya mengumpulkan Bitcoin dari awal, memegang terus ya Bitcoinnya, account holding, dan memang terbukti sampai saat ini Bitcoin terus growth ya nilainya. Oke, kita ke berita pilihan yang selanjutnya, di mana proposed crypto ban legislation reportedly under review by India government. Nah, di sini yang kita tahu awal-awal tahun ini India kan lagi diisukan akan memban cryptocurrency. Nah, sebenarnya ini dikabarkan memang usulan tersebut sedang direview oleh pemerintah India itu sendiri. Yang kita tahu ada kemungkinan nih sepertinya India akan mengikuti jejak negara lainnya daripada melakukan ban permanen sih. Sebenarnya cryptocurrency itu lebih baik diregulasi ya, kalau memang belum bisa diterima secara terbuka gitu, daripada melakukan ban yang dimana sebenarnya pasar kripto lumayan besar juga di India. Itu bisa membuat pasar kripto di India mungkin bakal terguncang. Oke, ini berita dari dalam negeri ya, dilansir dari cryptopotato.com, di mana Indonesia Central Bank ban the use of cryptocurrency for payment. Nah ini, di mana memang BI secara jelas lewat Gubernur BI Pak Periwarjio, dia mengatakan memang di Indonesia jelas bahwa pembayaran itu melalui cryptocurrency itu dilarang ya. Jadi cryptocurrency di Indonesia sendiri, kalau kita tahu, tercatat sebagai aset ya di Bapepti. Jadi memang Indonesia belum mengadopsi sistem pembayaran melalui cryptocurrency. Nah, ini memang mungkin akan ada tindakan tegas dari pemerintah untuk orang yang melanggar ketentuan ini. Jadi jelas kalau Indonesia itu balik lagi masih menganggap kripto sebagai aset yang bisa diperdagangkan, namun belum menerima pembayaran melalui cryptocurrency. Oke, ini yang kabar yang membuat dua koin ini melonjak hari ini. Jika kalian tadi lihat di depan ya, kita balik lagi ke chart di coin market cap, di mana Shiba, kita bisa find Shiba ini naik hampir 20%-an ya hari ini ya, hampir 20%-an, dan CHZ kalau kita lihat CHZ sama ya, hampir 20%-an juga kalau dilihat di coin market cap. Kenaikannya hari ini itu karena setelah kemarin Polkadot ya yang ngepick harganya, sekarang bagian Shiba Inu dan Chilis itu karena baru di launching di Coinbase Pro, makanya nilainya lumayan melonjak ya hari ini ya gitu. Jadi selamat yang udah megang koin CHZ dan Shiba Inu sejak lama nih, hari ini lumayan naik koinnya sebesar
kalau ini Shiba Inu naik sampai 23% nih saat berita ini dibuat, dan CHZ itu hampir 12, tapi waktu kita cek sih tadi hampir 20-an ya pas kita cek. Jadi memang koin-koin yang masuk atau baru akan di listing pas di Coinbase Pro ini pasti akan mengalami peningkatan lumayan tajam. Nah, ini juga berita tentang pembayaran melalui cryptocurrency, di mana General Motors mempertimbangkan menerima Bitcoin sebagai pembayaran. Jadi itu yang diucapkan oleh CEO-nya, Mary Barra. Nah, ini General Motors ini mungkin seperti Tesla ya. Jadi kalau demand-nya ada dan memang dari pasarnya menghendaki atau customer-nya, Motor membuka peluang untuk menerima Bitcoin sebagai pembayaran ya. Jadi ini bagus banget sih, karena kita tahu sendiri General Motors itu perusahaan otomotif besar juga ya, baik di US maupun di dunia. Gitu. Oke, ini berita terakhir, di mana dari The Today, Bitcoin green energy usage now exceeded 50%, will Tesla resume payment? Nah, jadi salah satu dari influence di miners di China mengklaim bahwa Bitcoin mining is already predominantly green, di mana Jiang Zhuoer, CEO dari mining pool BTC.top, dia melakukan tweet bahwa Bitcoin miners clean energy usage already exceeded 50%. Itu karena mining facility yang berletak di Tianji, Yanghi, dan Inner Mongolia have been shut down due to government ongoing crackdown on the industry. Jadi karena mining lama ya, mungkin yang masih belum menggunakan green energy itu sudah ditutup oleh pemerintahan China. Sisanya yang menggunakan energi green itu tetap beroperasi, dan kalau dari sini sih dia mengklaim bahwa miners di China sudah drop penggunaan energi terbarukan atau energi green itu hampir 50%. Kita tunggu aja, semoga memang ini berita ataupun penggunaan energi yang ramah lingkungan bisa digunakan untuk mining Bitcoin agar Bitcoin semakin bisa diterima oleh rakyat global ya. Oke, mungkin segitu aja berita kali ini. Jangan lupa juga untuk komen, untuk inputan kita, apa sih yang kalian ingin bahas selanjutnya, atau hal-hal yang ingin kalian ketahui dan seru buat kita bahas bareng. Silakan untuk komen di bawah. Oke, segitu aja untuk hari ini. Thank you guys. Kami dari Para Investor signing out.